Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Samuel Sekuritas. Ya, IHSG akhir pekan ditutup menguat 1,5%. Untuk membahas prospek IHSG pekan depan, kita telah bergabung bersama dengan Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas. Pak Surya, kalau mencermati, melihat pergerakan indeks harga saham gabungan mungkin sepanjang 1 minggu ini, Pak, bagaimana memberikan gambaran terkait dengan kinerja IHSG kita pada pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu? Terjadi suatu anomali sih kalau saya lihat ya. Jadi maksudnya anomali dalam hal investor asing itu net foreign buy terus setiap hari, tapi tekanan di IHSG itu malah minus gitu kan. Berarti kan retail investor kita yang mungkin lebih worry ya dengan kondisi market gitu ya, ketimbang investor asing gitu ya. Jadi ini pola yang sebetulnya nggak unusual juga ya. Kalau dulu itu kan indeks turun kalau misalnya foreign investor itu banyak yang melepas kan. Tapi kali ini tuh agak berbeda gitu. Foreign investornya beli, tapi retail investor yang jualan gitu ya. Nah, tapi hari ini berbalik karena beberapa terutama pada waktu penutupan ya, beberapa bank yang berkapitalisasi besar itu mengalami kenaikan ya. Mungkin mengantisipasi juga laporan keuangan yang akan dirilis ya akhir bulan ini ya. Oleh tanggal 26 kan udah mulai merilis ya bank-bank besar gitu ya. Jadi itu mungkin penyebabnya kenapa indeks kita tiba-tiba melejit pas tutup dari 1% jadi 1,5%. Karena beberapa bank besar itu menjadi positif ya. Kenaikannya cukup tajam terutama BCA ya. Oke. Begini Pak, dengan kemudian suku bunga saat ini, kemarin The Fed sudah mengumumkan mempertahankan suku bunga, kemudian juga dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, melihat juga sejumlah data-data makroekonomi hingga inflasi Amerika Serikat. Kalau berbicara soal inflow tadi Pak, investor asing begitu untuk masuk ke pasar kita, ini proyeksinya seperti apa kira-kira ke depannya dengan berbagai macam faktor ini? Secara teoritis kan sebetulnya kalau kenaikan suku bunganya cukup banyak di Amerika itu kan harusnya kan ada dana yang keluar gitu kan, misalnya kan ke negara sana gitu kan. Tapi kalau kita lihat kan ternyata US dollar index saja kan nggak kemana-mana gitu ya, nggak terlalu menguat gitu ya, malah agak turun belakangan ini kan. Nah di sisi lain juga harga emas misalnya tetap tinggi juga gitu ya, yang saya pikir mestinya kalau ada pengetatan US dollar menguat, si emasnya turun gitu ya. Jadi ini memang banyak anomali yang kita tidak bisa lihat secara teoritis gitu ya. Nah tapi di Indonesia sendiri kan sebetulnya kan yield dari obligasi kita kan cukup menarik sebenarnya, masih di atas 6% gitu ya. Jadi memang kalau misalnya pilihannya salah satu yang masih menarik di mana kan tetap ke Indonesia juga ya. Walaupun secara jangka pendek mungkin tadi ada tekanan gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi juga di pasar modal kita di pasar saham juga. Year to date itu masuk dana itu sekitar kalau regular itu di atas 7T ya. Sedangkan di total itu hampir 6T gitu ya. Jadi kan sebetulnya kan appetite ke kita masih tinggi juga gitu ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa bank-bank besar khususnya ya, saya lihat tuh sampai bulan November itu lebih bagus dibanding ekspektasi gitu. Jadi karena bank-bank besar ini bagus, biasanya kan berarti kan nasabah-nasabahnya itu kan yang banyak itu kan berarti kan sebagian besar juga mungkin bagus juga gitu ya performanya kan, sehingga membuat mereka juga performanya bagus juga kan ke banknya sendiri gitu ya. Jadi memang itu hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Tapi memang statement dari Fed misalnya yang ingin menaikkan suku bunga bisa 3-4 kali tahun ini kan, itu juga mungkin sempat mengkhawatirkan pasar gitu ya. Dan di Indonesia sendiri juga sebetulnya Gubernur BI sudah menyampaikan juga sebelum terjadinya peningkatan suku bunga, mungkin beliau akan menaikkan dulu giro wajib minimum ya dari beberapa bank ya. Tapi menurut saya sih sebetulnya itu juga tidak terlalu, untuk sementara sih tidak perlu terlalu dikhawatirkan dulu, karena likuiditas di perbankan kita kan sangat tinggi sekarang ya, ke 80% gitu ya. Dan secara normali kan biasanya di atas 92% gitu ya. Jadi memang dengan berjalannya waktu, dengan pertumbuhan kredit yang mulai tumbuh, harusnya sih memang likuiditas yang terlalu bagus juga sebetulnya kurang bagus juga ya, kaliannya terlalu rendah gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ada terjadi balance lah dari beberapa hal tersebut gitu. Ya, dengan likuiditas tinggi Pak, artinya ini bisa memacu pertumbuhan kredit tidak sih Pak? Likuiditas tinggi kan sebetulnya harusnya kan buat lempar kredit kan lebih mudah mestinya kan secara likuiditas kan. Tapi kan banyak tantangan kan pada waktu COVID ini kan.
Contohnya kan mungkin awal-awal korporasi mau apa namanya kredit korporasi itu mungkin khususnya investasi awalnya itu kan sempat tertekan kan, sehingga banyak yang tumbuh itu pertamanya di konsumer gitu ya. Tapi bulan Oktober saya lihat kan modal kerja hampir seluruh sektor sudah mulai tumbuh, hanya satu sektor kalau nggak salah yang masih minus. Tapi bulan November kredit investasi juga sekarang udah banyak yang udah tumbuh gitu, terutama di industri pengolahan gitu. Jadi sebetulnya itu beberapa hal yang memperlihatkan terjadinya turnaround ya di ekonomi kita, berarti kan di berbagai sektor gitu ya. Yang saya perkirakan mungkin tahun ini pertumbuhan kredit mungkin bisa mencapai 8% juga ya. Sampai Desember kan kemarin kan 5% lebih ya. Iya. Jadi sebetulnya ini memang sudah terjadi pemulihan lah dari sisi itu. Tapi resiko-resiko tadi kan memang mesti dipertimbangkan juga ya, karena mungkin ada kenaikan suku bunga ya kan beberapa kali gitu kan. Di Indonesia apakah akan mengikuti apa enggak kan kita tergantung juga dari rupiah kita dan inflasi mungkin ya. Artinya prediksi Anda sedikit lebih tinggi dari proyeksi dari OJK yang memproyeksikan di kisaran 7,5%, Pak. Artinya ini kalau melihat target ini, Anda memproyeksi di 8%, OJK di 7,5%, realisasinya untuk kredit ini pada bank-bank Big Caps ini seperti apa realisasinya nanti kira-kira? Kalau korporasi itu kalau kita lihat dari selama COVID ya, itu kan lebih dominan memang di bank-bank besar ya. Karena bank-bank besar dalam arti for big banks terutama ya. Karena beberapa bank itu mungkin karena pertumbuhan kreditnya hanya di beberapa sektor yang mungkin bukan merupakan target market mereka mungkin menjadi kesulitan di korporasi kan, sempat terjadi gitu kan. Sehingga mereka banyak menyasar kredit konsumer ya, termasuk beberapa bank cukup besar juga saya lihat ada peralihan ke situ gitu kan. Jadi sebetulnya kalau misalnya berbagai sektor sudah mulai jadi bukan berbagai sektor, dalam arti dalam beberapa waktu terakhir itu pertumbuhan kredit di beberapa bank besar itu menjadi lebih tinggi khususnya korporasi ya, dibandingkan dengan bank-bank lain gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan terjadinya pemulihan ini ya walaupun ada resiko-resiko tadi, harusnya sih bank-bank lain juga mungkin mulai tumbuh juga ya pertumbuhannya di beberapa sektor korporasi juga gitu ya. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Oke, pertumbuhan kredit terlihat, kemudian pemulihan ekonomi juga terlihat. Artinya kalau berbicara soal ini, pergerakannya mungkin di kuartal pertama ini Pak, seberapa besar kemudian kontribusi dari sektor perbankan terhadap indeks kita, paling tidak di kuartal 1 ini? Tetap besar sih, tetap besar. Dan seperti kita ketahui kan laporan keuangan itu kan biasa dirilis itu kan agak mungkin bulan Maret, bulan April gitu ya. Tapi perbankan ini kan memang mereka sebetulnya udah melakukan pelaporan per bulan kan. Jadi untuk full year aja mereka lebih cepat dibanding yang lain gitu. Jadi kayak yang sudah memberikan jadwal untuk rilis laporan keuangan untuk full year 2021 itu sudah ada 3 bank yang saya tahu ya, ada BNI, ada BCA, ada Mandiri gitu, mereka udah siap-siap nih tahun 26-27 ini malah merilis laporan keuangannya ya. Yang saya pikir mungkin bisa beat expectation juga ya untuk full year gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti resultnya bagus, karena bank ini merupakan barometer juga, ada kemungkinan kan indeks kita juga bisa terangkat juga ya. Kalau misalnya hasilnya memuaskan gitu ya. Oke Pak, di tengah-tengah pemulihan ekonomi kita ada juga sentimen-sentimen yang kemudian bisa berpotensi begitu ya menahan laju pergerakan indeks harga saham gabungan. Katakanlah seperti Omikron nih Pak, yang katanya puncaknya diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari nanti. Artinya seberapa besar kemudian ini akan mempengaruhi optimisme pasar? Omikron ini kan memang penyebarannya itu kan sangat cepat ya. Kita lihat di Jakarta kan sudah mulai tinggi di atas 1.000. Terus Jabar dan Banten juga sudah mulai terjadi peningkatan gitu kan. Jadi kan ini kan sebetulnya kan yang membuat orang khawatir itu kan terutama karena COVID-19 ini kan sempat mengakibatkan kepanikan cukup tinggi ya pada waktu terjadi Delta kan. Nah tapi Omikron ini kalau kita lihat di berbagai negara lain, walaupun penyebarannya itu sangat cepat, tapi sebetulnya fatality rate-nya kan lebih rendah ya dibandingkan Delta terutama ya. Jadi memang kalau misalnya itu benar-benar terjadi seperti itu, saya malah berpikiran bahwa Omikron ini merupakan akhir dari COVID-19. Ya, secara positif sih. Saya berpikirnya seperti itu gitu, karena akhirnya jadi seperti flu gitu kan. Banyak juga yang OTG gitu kan. Kita bisa merasakan lah di lingkungan kita sendiri kan sekarang kan Omikron dibandingkan pada waktu Delta Juli Agustus kemarin kan sangat mengkhawatirkan sekali kan. Kita juga ngeri gitu kan.
Tapi kalau kali ini kan walaupun banyak beberapa sudah mulai ada yang terkena, yang saya dengar sih relatively tidak begitu berat ya, seperti flu aja gitu kan. Jadi mudah-mudahan kalau itu benar, Omikron ini sebagai akhir dari COVID-19, mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, kita harapkan juga demikian. Artinya mungkin Pak Sel sudah bisa membaca sebetulnya bagaimana situasinya. Meskipun kasusnya mungkin sedang naik, tapi paling tidak pengendalian kasus yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bisa paling tidak menahan laju pergerakan kasus begitu oleh Omikron. Terima kasih Pak Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Sama-sama Petricia.